Pemirsa, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak. Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak memunculkan harapan untuk pembangunan masa depan. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa melakukan segera belanja dan juga menstabilkan nilai tukar. Pemirsa, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak. Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak memunculkan harapan untuk pembangunan masa depan. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa melakukan segera belanja dan juga menstabilkan nilai tukar. Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Jokowi berbicara mengenai biaya logistik, dwell time, yang tentunya akhirnya menjadi biaya, itu adalah bagi saya merupakan salah satu ujung atau area dari masalah yang ada. Biaya logistik atau supply chain cost, sekedar untuk ilustrasi, di Indonesia itu kira-kira 27% dari GDP. Perlu saya sampaikan bahwa di industri makanan minuman, profitnya kira-kira hanya sekitar 4%. Kalau logistik cost itu bisa diefisienkan 8-9%, inilah hidden cost. Katakanlah turun 2%. 2% itu dari 4%, berarti profit naik 50%. Dan berarti pemerintah juga penerimaan pajak akan naik 50%. Inilah saya kira yang perlu terus dipikirkan. Dan mengatasi supply chain cost yang mahal, Bapak Presiden, kalau kami boleh menyampaikan, persoalannya pembangunan infrastruktur memang penting. Tetapi bagi saya yang lebih penting adalah dari aspek yang justru intangible, dari soft skill-nya. Masalah koordinasi. Dan Bapak Presiden, mohon maaf kalau saya ingin menyampaikan pandangan yang barangkali agak sedikit membebani, utamanya kepada Bapak Presiden, bahwa koordinasi ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada level bawah. Koordinasi ini saya bayangkan bahkan perlu diemban oleh level Bapak Presiden sendiri, bahkan atau minimal Wakil Presiden. Karena dengan itulah maka diharapkan persoalan ini bisa teratasi dengan baik. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang sekali tadi yang bertanya tidak menyinggung masalah reshuffle. Karena setiap saya pergi kemanapun yang ditanya reshuffle. Menurut saya ada masalah yang lebih penting, yaitu masalah ekonomi. Yang pertama Pak Sudamek tadi masalah, ya kenapa kita ingin bangun 24 pelabuhan? Kenapa kita ingin bangun tol Sumatera? Kenapa kita ingin menyelesaikan tol yang mangkrak-mangkrak itu secepat-cepatnya? Ya karena kita ingin menurunkan kos serendah-rendahnya. Karena seperti tadi Bapak sampaikan, biaya transportasi, biaya logistik kita dibanding negara-negara tetangga itu 2,5 sampai 3 kali lipat. Ini sudah kebangetan sekali menurut saya. Ada yang harus segera dikerjakan, diselesaikan, dan juga di sisi manajemen baik di pelabuhan, di jalan maupun di transportasi kereta api, semuanya memang harus diselesaikan. Sehingga waktu saya marah di Tanjung Priok, ya karena 4 bulan sebelumnya sudah saya berikan target, saya beritahu tolong dwelling time di sini, saya nggak minta kayak Singapura, enggak lah, di bawah 5. Kemudian secara mendadak sore saya sampaikan saya besok mau ke Priok, saya ke sana. Ditunjukkan monitor-monitor, ditunjukkan kesiapan melayani eksportir maupun importir. Yang saya tahu bahwa barang itu sehari sebelumnya enggak ada. Monitor-monitor sebelumnya enggak ada gitu loh. Masa? Ya saya mau datang ke sebuah tempat pasti saya kirim orang dulu ngecek dong, baik sisi keamanan dan sisi kesiapan. Secara diam-diam, marah besarnya ada di situ.
Malah yang kedua, saya akan bertanya, ini yang paling lama instansinya apa? Tolong sebutkan yang paling lama. Udah nggak dijawab. Saya sampai mengulang nggak tahu berapa kali, mungkin lebih dari 5 kali. Instansi mana? Saya tanya. Anu Pak, jadi malah nerangkan yang lain. Saya bertanya instansi mana? Malah cerita lain jangan. Aduh Pak, saya sampaikan. Urusan-urusan yang mengenai ekspor impor itu saya sudah 28 tahun. Saya sampaikan. Ngurusi dokumen yang nempel ke English, invoice, bill of lading, ngurusi pitosanitary, ngurusi masalah yang berkaitan dengan dokumen fee, loading unloading, ngurus EMKL, ngurusi apalagi tracking cost, sudah sehari-hari dokumen fee, semuanya itu sudah tidak usah diterangkan, saya sudah tahu. Saya tanya lagi terakhir, instansi mana yang paling lambat? Tidak dijawab, marah enggak? Jawab sajalah, Pak, ini perdagangan, jawab aja nggak apa-apa. Perhubungan jawab saja nggak apa-apa. Atau biaya cukai jawab. Saya hanya ingin memperbaiki kok. Tapi kalau sudah seperti ini ya pasti saya copot. Saya pastikan saya copot yang kayak gitu-gitu. Nggak bisa saya menunggu-nunggu pada kompetisi antar negara ini sekarang ini harus sudah menjadi kebutuhan, bukan keinginan lagi, kebutuhan. Begitu kita nggak kompetitif, begitu kita akan hilang, kalah dengan negara-negara lain. Itulah yang kita kejar. Masa dwelling time ada yang 20 hari, 24 hari, 15 hari, 2 minggu. Ada juga lah yang 3 hari, saya nggak ngerti. Kalau 3 hari cepat tuh kenapa, saya juga tahu. Saya sering urus itu. Nggak usah lah. Tapi kan kita ini harus ada standarnya berapa. Saya minta di bawah 5. Nanti mungkin tahun depan turunkan lagi di bawah 4. Saya minta gitu aja. Di pertanyaan Pak Sutamek itu Pak. Jadi ya kita ingin menurunkan memang ongkos distribusi, ongkos transportasi, semuanya memang kita ingin turunkan karena memang kita nggak efisien. Hitung-hitungan kita, pelabuhan kita ini boros 740 triliun. Udah kita hitung semuanya. Kenapa kita kejar ke sana? Karena itu barang besar. 740 triliun itu barang besar, boros segitu. Harus diselesaikan. Jadi sudah ada angka-angkanya. Kenapa saya ke sana? Ada angkanya. Setidaknya ada 4 masalah pokok yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Yang pertama, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, harga dan ketersediaan bahan pokok. Yang ketiga, kestabilan rupiah. Dan yang keempat, tabungan masyarakat. Silaturahmi dengan dunia usaha, Presiden menjawab tantangan ekonomi akan segera kembali sesaat lagi.